Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Zakaria dari kelas C8 angkatan 24 bersama 3 teman saya dan 1 narasumber. Ya, perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firman. Saya dari PT perusahaan Bintang Managa Lintas Media di bidang produksi telekomunikasi. Saya sebagai regional project manager. Oke, mungkin langsung aja ke pertanyaannya. Oke. Pertanyaan pertama ya. Bagaimana cara Anda itu memimpin organisasi itu agar seluruh anggota dapat paham dan bergerak menuju tujuannya gitu? Nah, untuk cara terbaik dengan komunikasi yang konsistensi dan lebih terbuka, biasanya terus di awal periode visi besar organisasi harus diterjemahkan dalam bahasa yang sederhana agar semua orang paham pada perannya masing-masing. Pertemuan rutin misalkan seperti evaluasi bulanan membantu menjaga agar semua anggota tetap berada di jalur yang sama. Keseharian organisasi tipe pemimpin yang kayak gimana sih? Lebih suka kayak instruksi langsung atau hobi diskusi bareng dulu gitu, atau malah lebih fokus ke pengembangan karakter anggotanya? Biasanya sih ke pendekatan yang ideal ya, maksudnya jadi biar seimbang gitu kan, diskusi jadi pendekatan lebih ke pendekatan kepada anggota-anggota gitu kan. Diskusi bersama digunakan untuk mengambil keputusan misalkan. Biasanya lebih ke mendekati tiap anggota apa yang dia tidak tahu atau apa yang belum dia kuasai. Bagaimanakah strategi Bapak dalam membagikan tugas dan tanggung jawab kepada setiap anggota agar tidak terjadi tumpah tindih pekerjaannya? Kuncinya sih biasanya pada pemetaan keahlian tiap anggota ya, biar nggak tumpang tindih kan biasanya. Tiap proyeknya biasanya harus menunjukkan satu penanggung jawab utama, misalkan ada project leadernya dari setiap perbedaan divisi anggota tersebut ya, harus menunjukkan koordinasi dan penanggung-jawaban yang sudah menghubungkan. Jadi di antara anggota lain dengan anggota satunya itu biar tidak tumpang tindih. Biasanya begitu. Lanjut ke pertanyaan keempat. Nah, menurut pandangan Anda tuh gimana sih karakteristik utama yang harus dimiliki oleh sebuah tim agar dapat bekerja secara produktif? Biasanya kalau kerja biar produktif itu kita komunikasi ya. Komunikasi, saling jujur, agar produktivitasan tiap anggota itu bisa terselesaikan ketika anggota tim merasa aman untuk menyampaikan misalkan ide atau mengakui kesalahan tanpa takut dihakimi, bisa kolaborasi akan berjalan jauh lebih cepat. Nah, kalau pertanyaan selanjutnya ini tentang budaya dan adaptasi organisasi Ya, terutama buat misalnya anak-anak baru, anak magang atau maupun staf baru, apa aja sih nilai dasar dan culture kerja yang di perusahaan Bapak pimpin wajib banget mereka adaptasi biar gak kaget atau gimana? biar nggak biar nggak kaget ya. Ya, Biasanya karakteristik utama itu misalkan yang paling penting adalah saling rasa percaya ya, dan komunikasi yang jujur, tepat dan kerendahan hati untuk belajar biasanya kalau untuk yang baru-baru itu, dan inisiatif untuk menanyakan gitu. Jadi komunikasinya antara anak baru dengan anak yang sudah lama ini tidak terputus gitu. Tapi untuk yang senior ini tidak merasa bahwa dia ini senior. sekarang ini kan tren teknologi atau bahkan regulasi di kampus juga cepat banget kan berubahnya. Ya. Gimana cara organisasi yang Bapak pimpin atau beradaptasi biar kegiatannya tetap relevan sama anak muda zaman sekarang gitu, Gen Z lah. Ya, jadi perubahan itu ya dari organisasi itu biasanya
membangun budaya ya. Budaya itu caranya dengan rutin mengadakan pelatihan biasanya. Pelatihan atau misalkan ya pelatihan internal, membaca tren dan tidak kaku sih biasanya terhadap ya update-update di dunia luar gitu ya. Evaluasi sistem kerja juga sih secara berkala memastikan organisasi tidak tertinggal gitu. Apa sih perbedaan pendapat merupakan hal yang tidak dapat dihindari. Berdasarkan pengalaman Bapak, faktor apa yang paling sering memicu terjadinya konflik internal? Konflik internal biasanya karena ego antara masing-masing ini ya, maksudnya masing-masing anggota biasanya. Ya, terus tindakannya sih biasanya untuk menyelesaikan itu dengan cara mediasi netral gitu. Kedua pihak dipanggil secara terpisah, misalkan untuk didengarkan masalahnya tanpa menghakimi gitu. Jadi benar-benar dimusyawarahkan gitu. Kalau misal terjadi perselisihan atau benturan ya ego tadi antar anggota gitu. Nah, tindakan yang diambil untuk meredamnya gimana? Untuk meredamnya biasanya ya seperti halnya tadi sih. Jadi dilakukan mediasi netral. Jadi anggota kita panggil gitu kan. Kita mediasi secara terbuka agar tidak ada miskomunikasi antara anggota atau perbedaan divisi di setiap organisasi. Ini musyawarah sih ya? Ya, intinya musyawarah sih, lebih ke musyawarah. Kita bicarakan untuk permasalahannya apa sampai dari nol sampai selesai. Kalau organisasi ini pernah nggak sih ngelakuin perombakan atau perubahan besar, misalnya kayak migrasi sistem kerja ke digital atau pengurus di tengah jalan? Biasanya kalau perombakan sistem sih bisa aja terjadi, cuma karena biasanya bertahap untuk perubahan tersebut, tapi meninggalkan sistem lama. Gitu. Bukan berarti menolak untuk sistem baru, tapi kita tidak meninggalkan sistem lama. Nah, jadi ketika sebuah organisasi membuat sistem atau aturan baru, kan seringkali penolakan dari anggota atau senior itu ada ya Pak. Nah, bagaimana strateginya Bapak untuk mengatasi resistensi tersebut? Biasanya strateginya adalah dengan misalkan pendekatan emosional ya, dan pelibatan aktif. Misalkan anggota senior tidak boleh langsung dikte anak-anak baru, bisa terus mereka perlu diajak berdiskusi juga kan, dihargai pengalamannya dan dijelaskan mengapa perubahan ini penting demi kelanjutan organisasi yang mereka cintai. Ini begitu. Ya paling segitu. Assalamualaikum Sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh.